saya Anastasia Maharifah Azhara dengan NIM 12320201114 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama? Nah, di dalam keselarasan, hak asasi manusia dan agama dapat berpengaruh dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu. Nah, contohnya ialah hak hidup dan kebebasan berpendapat yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Adapun pertentangannya, di dalam pertentangan dapat muncul ketika penafsiran atau pandangan agama dapat membatasi hak individu. Nah, contohnya dalam kasus LGBT yang bisa bertentangan dengan norma agama tertentu yang menimbulkan dilema antara hak asasi manusia dan keyakinan keagamaan. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana relasi di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Nah, relasi legislatif yaitu merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat, bertugas untuk mengawasi kinerja eksekutif dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan nasional. Nah, selanjutnya eksekutif. Eksekutif bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang telah disahkan oleh legislatif. Dalam mencapai tujuan nasional, eksekutif harus berkoordinasi dengan legislatif untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan dan program yang diperlukan. Nah, selanjutnya yudikatif. Yudikatif berfungsi memastikan kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi. Yudikatif juga melibatkan diri dalam menyelesaikan konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, termasuk pemerintah. Yudikatif juga melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan legislatif dan eksekutif untuk memastikan keberlanjutan tujuan nasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Nah, masing-masing lembaga ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Konsep pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan dalam sistem pemerintahan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah konsep masyarakat madani sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Jawabannya adalah iya. Konsep masyarakat madani yang mencakup agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasilnya sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Nah, Nabi Muhammad membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam, menjalani proses peradaban dengan penerapan hukum dan norma-norma sosial Islam, dan menghasilkan sebuah kota yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Madinah pada masa itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya mitigasi radikalisme pada para pemuda? Upaya mitigasi radikalisme pada para pemuda ini memerlukan pendekatan, diantaranya dengan pendidikan. Pendidikan ini memperkuat pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman. Nah, adapun pemberdayaan pemuda ini memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat sehingga mereka merasa memiliki kontribusi yang positif. Nah, selanjutnya keterlibatan komunitas. Mendorong keterlibatan komunitas dalam kegiatan positif seperti olahraga dan kegiatan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai kebinekaan. Selanjutnya ada media sosial dan literasi digital. Media sosial dan literasi digital ini memberikan pemahaman yang baik tentang dampak dan risiko radikalisme di media sosial serta meningkatkan literasi digital agar pemuda dapat mengenali informasi yang tidak akurat atau berpotensi radikal. Nah, selanjutnya ada dialog antar agama dan antar kelompok yang mendorong dialog dan pemahaman antara berbagai kelompok agama dan sosial untuk meminimalkan potensi konflik dan memperkuat persatuan. Adapun kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini bersinergi dengan negara lain untuk pertukaran informasi dan pengalaman dalam upaya mencegah dan mengatasi radikalisme. Selanjutnya ada penyuluhan hukum, menyampaikan informasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan radikalisme untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang dampak dan tindakan tersebut.
terjangkau.